Syekh Ahmad Zainuddin bin Syekh Abdul Aziz bin Syekh Abdul Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Ma'bari Al-Maridi Al-Famnani Asy-Syafi'i. Allah tagashahum bi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi arada khairan kamilan bil mufaqqahina fid din. Wassalatu wassalamu ala sahibi syari'ati sayyidina Muhammadin abdalil abidin sajidin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita meneruskan tentang rukun-rukun wudu. Masih bagian membasuh wajah, misalnya rukun wudu yang kedua. Tercabang daripada pembahasan membasuh wajah, yaitu disunahkan membasuh setiap bagian yang dikatakan bahwa itu bukan dari wajah. Jadi ada khilafiyah, ya kan, ada yang mengatakan lain muha, mungkin ada pulang pendapat yang mengatakan itu termasuk muha, ya kan, macam-macam ulama pendapat. Jadi ketika diponis itu bukan muha, maka tetap dibasuh juga. Menurut Asyid Alwi As-Saggab rahimahullah, yang benarnya adalah menghilangkan kalimat laisa. Ini pembahas di atau mu'innya lah. Jadi terjemahannya adalah disunahkan membasuh setiap bagian yang dikatakan bahwa itu adalah termasuk wajah. Oh, gitu. Jadi bila orang ada madahkan termasuk wajah, kita bapik basuh. Ya, maksudnya di Jepang memberikannya kan orang madahan itu lain wajah, tapi ada madahan itu wajah, basuh juga itu kan. Jadi maksudnya bagian tuh khilafiyah. Misalkan telinga nih, ada kan suatu pendapat mengatakan al-ainani minar ra'si, dua telinga termasuk wajah. Al-ainani minal wajhi dah. Al-ainani minal wajhi. Ada mengatakan kan dua telinga termasuk wajah. Berarti bila basuh pakai sini. Nah, maka kita ketika basuh muha, maka basuh muha itu kan ketika kita gosok-gosok lah. Nah, terakhir nah. Karena telinga nih disimpul nih. Jadi waktu kita terakhir mengulas telinga habis. Ini bosnya kan aja, padahal kan angan wajah itu ingin sini aja nah. Pakai sini nah. Pakai ke mana? Kayak nih gulu, buah dagu nih. Nah, itu dibasuh dikenakan banyu. Itu hukumnya sunat. Wajib membasuh luar dan dalam setiap bulu-bulu yang telah disebutkan, sekalipun lebat. Jadi kalau kaning lebat sanyaannya tak sampai ke dalam basuh. Telinga kan bulu mata lebat kan sampai ke dalam tak. Nah, kalau si singot lawan jenggot itu kan dua macam tadi. Kalau jenggot kan tebal, nah maka wajibnya adalah bagian luar, di dalamnya sunat. Tapi kalau nang bulu mata, bulu kaneng lah, atau apa nih jabis kan, nah maka itu wajib dibasuh sampai ke dalam. Nah, nang bulu-bulu nang bukan termasuk pembahasan di atas tadi kan. Nah, itu nang disinggut lawan jenggot kan. Nah, yang telah disebutkan sekalipun debat, karena jarang ada yang tebal padanya kan. Adalah kok nih ngaranang kaneng ini kan jarang kok tebal kaneng orang. Ada panjang kaneng kan bun kongpo beli kan kaneng tebal adalah jarang ada kan orang kayak itu. Nah, itu daripada walau alam tuh bujur kadinya lah kan, ada yang pilih kongpo bijen kaneng tebal ini kan panjang nah. Pada sanomik itu kan manusia. Nah, jarang terjadi. Jadi pokok rata bukan bagian dalam yang lebat dari jenggot dan jambang. Oh, boleh. Kalau singkat adalah singkat dari masukkan di jenggot nih, jenggot atau jambang. Nah, ini kan beda tabal, maka bila kira-kira berhadapan dengan kada tambus melihat kulit dalamnya nih, maka itu hanyalah bagian luar wajib. Tapi kalau curucukan aja kan kita nih curucukan lah, nah maka kada dalam itu wajib basah. Nah, tebal itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat kulit dari sela-selanya. Kan kita berhadapan pada ketika duduk untuk berbincang-bincang, menurut kebiasaan kita berhadapan orang tuh tak lihat jenggot tuh, kada tahu aja putihnya nih, putihnya daging nih, berarti jenggot tuh tipis katanya. Bilanya hirang jenggot, kada kawan ada gini apa daging di sela-sela nih kada sedikit. Nah, itu tebal namanya. Nah, bila tebal cukup luarnya saja. Tuh. Lalu bila menyat-nyat itu hukum sunat. Nah, biasa kan itu biar muha tuh kan. Nah, dia curup tangan tuh nah. Nah, salat orang 3 kali. Yang tebal tadi. Jengotnya tebal nah. Nah, itu. Jadi apa tadi jenggot lawan nih jabis. Wajib membasuh sesuatu yang tidak dapat dipastikan membasuh kesemuanya
kecuali dengan membasuhnya. Nah, ini kita yakin kita mau sampai ke situ, ini kita yakin terbasuh. Karena sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang wajib kecuali dengannya adalah wajib. Nah, kita kan basuh tangan pakai siku loh, nah. Basuh tangan pakai siku. Ingin siku itu mana? Nang siku gimana? Kalau kita batasi lah. Ada garisnya lah. Ada jalan kan? Biar kita yakin siku terbasuh, lo di sini, liwatan ke sini. Baliwat pada siku. Nah, maka baliwatakan ini wajib katanya. Omong kita mampas, basuh, mampasakan duanya, mampas minangkan nih. Bilang ciri budu itu nih. Nah, aja mampasakan gimana nah. Jadi, baik, sekali lah liwatakan. Bila liwat, pasti tabasuh. Berarti perbatasan pasti tabasuh. Karena kita tahu batasnya. Nah, maka kita labihnya karena maka melabihkan itu wajib. Karena dengan melabihkan kita menjadi yakin. Nah, jadi kada sempurna wajib kecuali dengannya, maka penyempurnanya itu menjadi wajib juga. Yang ketiga, membasuh kedua tangannya dari dua telapak tangannya dan dua pergelangannya bersama masing-masing siku. Itu. Nah, ini rukun wudu yang ketiga lah. Membasuh kedua tangannya dari dua telapak tangannya dan dua pergelangannya bersama masing-masing siku. Ada siku kanan. Karena ayat di atas kan, bagi sujudakum wa idiakum nih. Wajib membasuh seluruh apa yang berada di tempat yang fardu dari bulu dan kuku sekalipun panjang. Nah, misalnya bulu tangannya panjang, bilang burung bayi kan, bilang hirang tangan ini kan, tapi kayak bulu pak, bulu orang utan lah. Nah, wajib tuh nyanya basah, wajib tuh bulu tuh basah nyamanya semuanya. Atau burung bayi bilang sakilan bulu tangan nih, panjangnya kan, basuh nyanya. Itu tak ada kabar kan dibasuh, harus basuh semuanya. Nah, itu karena masuk wilayah tangan. Misalkan ada orang jari lebihanan, ya, orang lima aja lebih kan, lalu dia tinggi sebetulnya jadi mau harus basuhnya. Kenapa? Karena tumbuhnya di bagian tangan. Pokoknya wilayah tangan ada berlebih basuhnya. Nah itu kan, nah itu pembahasannya. Bersama masing-masing siku dan karat dan bulu dan kuku. Nah sekalipun panjang, kuku panjang benar, misalnya kan kada potong, basuh sih hanya kukunya. Yang berkilo-kilo kukunya loh, ada dipotong nih, nah, basuh nih, karena wilayah tangan. Jadi kan tangan kita wilayahan itu ada. Cabang, jikalau seseorang terlupakan membasuh satu bagian, lalu bagian itu terbasuh pada ketika menigakalikan basuhan, atau ketika terulangnya wudhu karena dia lupa telah berwudhu. Nah dua, bukan pada tajdid pembaharuan dan ihtiyat berhati-hati bagi wudhu. 4 kasus. Dua beda dengan dua. Ini saya itu mencukupinya atau sah. Nah, kalau yang memahamilah sepintas kayak ini katanya kata-katanya singkat padat. Jadi musannif itu bikin pesan toh supaya orang kada banyak pandir kan. Jadi banyak kawan menangkap luar biasa bukahnya. Bila ditangkap ini kawan nangkap pemahamannya tuh luar biasa, banyak benar kan. Kada anyak. Nah, kalau kita ini kita buka kitab Tarikh Salidah itu kan dibaca orang tuh amat buting nah kayak ini cukup kayak ini kada. Lalu kita tuh dimanjakan lah dengan tulisan yang memberikan penghuraian yang jelas. Kalau baik ada orang beri singkat padat, bila kita dapat luar biasa pemahaman kita. Kita berikanlah. Jikalau seseorang terlupakan membasuh satu bagian, misalkan wudhu. Nah, lalu misalkan tangannya ini taborong ada apa sini? Misalkan sisik iwak. Ini kok kan, mereka kesini kita tahu, waktu yang iwak kan, mereka sisik iwak sini. Kan sisik iwak itu berikap di tangannya. Kata kalau aku wudhu kita serasap, pastikan tak lalui, dihalangi oleh sisik iwak tadi. Iwak nampak iwak tauman ini lah, mereka beripak sini. Jadi tonton yang iwak, lalu hendak juhur hari wudhu hendak manuhar yang manuhar wudhu kan, wudhu. Jadi tangannya kada gini itu bener lah. Nah, saya kikir aja kan. Padahal nih sisi iwak ini mariket dan wudhu kada rasap di bagian sisi iwak tuh. Kepala, tangan, muha, tangan, kepala, betis, selesai. Amin. Rupanya wudhu tuh kada 9 duha tuh orangnya belum. Masih siap bener lah. Tabu aur apa pulang kada tinggi 9 duha. Nah, wudhu ini pokok anggap lah pokok 9 begitu tadi. Nah, jadi sibuk pulang. Sibuk. Nah, jadi kada tagih yang Tuhan belum. Kalau di masalah apa lah, masalahnya kita kayak yang kita fokuskan masalah basuhan wudhu tadi. Nah, lalu bagian itu terbasuh pada ketika menigakalikan basuhan. Oh, rupanya inya wudhu tadi kan basuh pertama.
kada tagara kada nih kada apa kada pacol kan nang nih apa ngarannya nih nang sisi kuat tadi besok kedua pulang nah besok kada pacol pulang besok ketiga gosok pas pacol kita kada tahu juga nang pacol nah berarti pada hakikatnya orang ini wudu basuh tangan sebelah kanan sekaliannya berarti tapi nya ada tahu enggak ada tahu apa cuma wudunya sah. Padahal kan basuhan ketiga itu biasanya hukumnya sunat. Tapi ketika basuhan pertama, kedua belum sah, maka ketiga dihitung basuhan pertama. Berarti hutang dua ini kan. Gimana tanya kada sadar bahwa inya tuh terhalang basuhannya, maka dianggap kenapa? Ya Allah Ta'ala menghukumi sesuai dengan prasangkanya. Maka dianggap Allah Ta'ala menganggap dia tuh basuh 3 kali. Pada hakikatnya inya tuh basuh sekali aja tangannya. Karena ia ada tahu jakanya waktu membasuh tangan nih. Nah, ada kan kan nih. Si iwak, buang si iwak, sumberkan basuhan, maka hitung 1 masih, tambah 2 kali lagi, supaya dapat pahala sunat basuh, maniga kalikan. Inya tahu, punya kada tahu, maka kada apa. Nah, tapi ketika inya kada gosok kaca-kaca tangan kan begitu pas pacol, nampak nih nang sisi iwak tadi, otomatis basuhan ketiga itu sempurna. Nah, maka sah basuhan itu. Padahal kan niatnya kan itu basuhan ketiga itu adalah sunat kan, niatnya standar niatnya kan sunat itu. Tapi ketika inya basuhan pertama kada baca, kedua kada baca, maka jadi basuhan pertama hukumnya. Maka wajib tuh hukumnya tah. Nah, basuh tah jadinya dihukumkan wajib. Tapi inya kada tahu hutang kan belum basuh karena inya kada sadar nih. Ketika lepasnya ini kan ada menyadari. Nah, satu kasus sudah. Atau ketika terulangnya wudu karena dia lupa telah berwudu. Ya, tadi. Nah, aku mulai kasus ini kan supaya masuk di akal. Jadi pukul 9 wudu. Pecah nama dua loh kan. Ada pulang kesibukan. Nukar anunya nih, bacamannya pulang. Nah, bawangnya kan, pari asam kamalnya, pari nang uyahnya, piksennya belum nukar lagi. Tolak pulang, menukar nih. Iba nukar apa pulang? Nukar kan sajur ini aja, nukar nang buah susah, nukar apa kan suruh orang pulang. Pas berdarut kan dari pukul 9, sibuk-sibuk sampai pukul 10. Nah, habis selesai tukaran, balik ke rumah kan, nah tukarannya. Dia balik ke rumah kan nang duha aja. Diingat pada ibadah wudu. Kadingat pada sudah berwudu tadi pokok 9. Wudu kan biasa. Nah, ketika berwudu, inya menganggap dirinya betul wudu. Inya menganggap dirinya kada wudu Nah, waktu wudu nang ini, padahal kan kananya nih wudu ini adalah wudu malapis loh kan kan malapis nih. Wudu nang belum terpakai kan, talapisi wudu nang kedua nih. Berarti kan niat waktu wudu nang kedua tuh kada sekuat niat pertama loh kan. Kan pertama niatnya fardu kana tala loh. Sedangkan yang kedua ini seandainya nya tahu pada yang sudah wudu, apa hukumnya wudunya nih? Kada kuat lagi. Karena malah pisi wudunya sudah ada. Malahan itu bisa kada sunat hukumnya. Kenapa? Karena nangaran memperbaharui wudu tuh, sudah terpakai. 2 rakaat dengan duha. Nah, karena pokok sabang kalau wudu ulang biasa silakan. Terpakai sudah, amun belum terpakai wudunya kada usah diperbaharui. Itu menurut hukum fikihnya lah. Masalah memperbaharui wudu. Nah, ini kan kasusnya inya menganggap dirinya berwudu. Nah, wudu kan. Padahal inya sudah wudu tadi. Cuma wudu tadi pada hakikatnya kada sah. Kenapa? Karena tangannya belum sempurna sisi kuat tadi. Nah, lalu ketika wudu kedua pas pacol. Nah, pacol sisi kuat tadi. Pas basuh. Nah, maka wudu kedua nih dianggap sah. Wudu pertama memang kada sah, secara hakikatnya wudu kedua menyempurnakan. Walaupun niat wudu kedua nih secara hukum fikihnya kan melapisi wudu pertama. Tapi kalau inya kada menyadari bahwa wudu kedua nih adalah kada menyadari bahwa inya sudah berwudu, lalu dianggap nang kayak awal belakang niat wudu tadi. Karena kada sadar bahwa inya sudah wudu tadi. Nah, maka wudu kedua dianggap seperti wudu pertama. Nah, wudu pertama kada sah disempurnakan oleh basuhan wudu yang kedua. Nah, maka dua kasusnya sah wudunya. Nah, bukan pada tajdid atau pembaharuan. Nah, ini kan tadi pukul 9 lah. Allahu Akbar. Bayang. Nah, pukul 9 bah menyengi iwak tadi kan, ternyata apa? Si tauman tadi mariket di tangan. Wudu. Pas saya talapis nih. Lalu kada sah kan hakikatnya ada sah. Nah, tontong wudu bayang salat 2 rakaat, biasanya 2 rakaat lalu pulang sibuk. Nah, sibuk pulang sampai pukul 11. Nah, pukul 11 aku jadi 2 rakaatnya deh aku nak nambahi supaya 4 rakaat. Nah, pukul 11 wudu aku aja. Aku memperbaharui wudu. Nah, niatnya memperbaharui wudu. Jadi nanti bisa nangan tajdid wudu itu kada apalah, niatnya kada ubah dah. Tetap nawa itu wudu fardhu ta'ala. Cuma kasusnya dari itu dianggap memperbaharui wudu. Orang yang sudah wudu dipakai sembahyang sekali,
wudu nang kedua pulang. Maka nang kedua tuh makam kedudukannya adalah tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Niatnya kayak biasa ya. Cuma nilai wudu tah tajdid. Maka walaupun fardhu lillahi ta'ala tapi jatuhnya sunat. Itulah tajdidul wudu tadi. Nah, jadi ketika nyaman tajdidul wudu, nah basuh. Ini masih mariket nih. Masih mariket nih anu nih apa ngarannya? Sisi iwaknya mariket masih. Tuntung wudu, bamin. Sembahyang aja dua rakaat lah. Nah, padahal wudu kedua ini hanyalah memperbaharui, bukannya menganggap dirinya batal wudu sudah kan yang tadi kan dianggapnya batal wudu. Ada ini menganggap wudu tadi sah dah. Biar dua rakaat sudah. Lalu kan sekarang diperbaharui wudunya. Pacang sembahyang biasa pulang hendak pahala nang baik kan. Nah, wudu sembahyang pulang zuhur. Nah, nang duha. Biar para zuhur wudu pulang aja aku aja. Nah, 80 tahun babnya kan sunat memperbaharui wudu. Biar hendak wudu anu muha anu basuh komor biar hendak membasuh tangan tang tajud talihata. Nah, apa nih? Oh, sisik iwak. Oh, ya apa nih mariketnya? Berarti tadi waktu pokok tang 9 nih nyanyi iwak. Berarti mariket di tangan. Nah, berarti wudu nang tadi dianggap ada sah. Kayak caranya gini pesah. Ini lah. Nah, berarti wudu juga ada sah. Berarti sembahyang 2 hari ada sah. Kenapa? Karena wudunya kada sah. Kada sah wudu hari kada sah. 2 hari kada sah. Ben 2 pulang tadi pokok 10 kada sah juga. Kenapa? Walaupun wudu, karena wudu itu niatnya memperbaharui wudu. Wudu nang kada sah diperbaharui tetap kada sah. Walaupun ini pacol. Waktu memperbaharui pacol kan kada sah dong hukumnya. Kada sah tak? Nah, pacol nang berarti kan kisahnya kayak ini. Sanita pacol kan. Nah, berarti kan ibadah pacol hanya sadar bahwa seorang tadi wudu nang pertama di talapik napa? Ini apa nih? Isi wa tadi lah. Nah, berarti wudu nang tajdid kada sah. Kada kawa mencukupi. Jadi seandainya ketika menyadari bahasa menit basuh pulang. Niat basuh pulang, basuh mau pulang. Selamat. Tapi ketika dia menyadarinya sudah pukul tahun 12, menyadari hanya berarti apa nih? Napa arahnya sih kalau masih ada sisi iwak. Nah, berarti lapas sisi iwak nang duha pokok 9 kada sah karena wudunya ada sah. Duha pokok 10 kada sah juga karena wudunya kada sah. Nah, setengah 12 kayak apa caranya nih? Cukup dibasuh gini. Nah, basuh nang ini kan paco sisi iwak, basuh aku menyambung wuduku. Kan kada batal wudu lah. Namun tak kantor sudah kan batal biasa awal. Aku nyambung wuduku. Nah, basuh niat menyambung wudu 3 kali hanya tangan kiri. Tangan kiri sah Jepang tangan kiri lah. Ada sah lagi di misalnya kan boleh ya tadi kiri pada kanan boleh ya kan sah aja kiri sudah karena kada wajib tertib. Ada wajib tertib. Jadi kan apa mun kiri ada dibasuh di pahala sunat. Kemudian kepala pulang kan. Nah, tadinya maka gawe 2 4 rakaat. Itu hukumnya kan. Maka yang tadi dianggap kada sah. Nang wudu nang 4 rakaat sebelumnya ada sah. Nang 2 tadi ada sah. Karena ia menyadari tadinya amunnya kada sadar lalu sampai hilang kada merasa tang hilangnya. Hilang dengan sendirinya. Maka Allah Ta'ala ana inda dzanni abdi bi. Nah, imannya kok. Ada dia tuntut. Tuh kayaknya dihadatkan lah di mereka ikam hari anu tuh duhamu kada sah, ikam pokok 9 manduha kada sah. Ikam manduha pokok 10 kada sah kenapa? Ada iwak di malaikat di tanganmu. Nah, kameranya. Kada itu ana inda dzanni abdi bi. Selama kita kada taksir, maka dihukum kita hari itu manduha. Nah, tuh kalau kita ada tahu. Kita ada tahu, kita tahu. Nah, maka kita harus kembali. Misalkan hari ini mancat, ada di batis marikat cat mana? Isok hari mancat pukul 9. Besok pukul 8 pagi melihat ada cat. Nanti semalam nih cat ini. Seharian diulang biangnya. Itu harus tahu. Ada mandi waspang lah. Tahu bang kita. Ulangi seharian sebajang. Mau kada tahu, biar kena cat, berjalan terus kan. Nah, tak gisik-gisik hilang catnya dengan sendirinya. Ada apa? Ana inda dzanni abdi bi. Nya menyangka ibadahnya sah. Nah, itu pulang. Jadi kan ketika kada menyadari lah, jadi kan secara alami gitu kan. Nah, lain hanya punya taksir lah. Ini kan misalnya ada taksir lah atau ada taksir. Nah, kayak itu. Jadi nang si tajdid ini kada kawa menyempurnakan jadinya pembaruan. Dan ihtiyat atau pulang aku aja berhati-hati tadi aja lo nang kada sah wudu tadi. Nah, berhati-hati pas tabasuh maka kada sah. Maka harus bujur-bujur membasuh itu sengaja kan. Nah, paco si iwak basuh. Berhati-hati bagi wudu. Ini saya itu mencukupinya sah. Dan yang pertama dan 2 adalah nang 2 pertama sah, nang keduanya kada sah. Cuma nang kedua ini jarang pun terjadi lah. Masalahnya ini ngalih marunutnya tuh ngalih lah marunutnya menyadari wajah apa lapasnya bulu pada nang
sisi iwak tadi kan sadar kita tahu dia menyadari loh nih lepasnya itu ya Pak. Kalau kita terbesuh waktu kita ihtiyat atau tajdid atau kan ngalih Bang. Kasusnya ini ngalih bener kan terjadi lah cuma hukumnya kayak itu. Ini yang membedakan adalah nih niat. Nang dua pertama tuh niatnya serius. Dua nang terakhir niatnya lemah. Arti lemah tuh gugurnya kepada kesunahan aja. Sedangkan dua pertama tuh niatnya keseriusan maka gugurnya menjadi fardu. Jadi niat itu membedakan hasil gawian. Yang keempat adalah menyapu sebagian kepalanya. Jadi sahala rambut sah. Nah kita baca Syafi'i. Upin ipin tuh kan nang salah itu lah. Nanti teng halai kan sah. Nah, kita baca Syafi'i sah aja salah rambut. Amun mazhab Maliki rahwa harus sepertiga. Maliki sepertiga. Hanafi kan sepertiga. Hanafi lakukan sepertiga. Kalau Maliki sebagian kepala. Itu beda kan mazhabnya. Mazhab Maliki itu wajib bagusok. Nah, kepala sebagian. Kalau mazhab Hanafi kepala sepertiga. Jadi Syafi'i paling inteng masalah besuh kepala. Tapi bacanya pulang Syafi'i nanya mudah pulang. TJP yang ada singa jalan, binian nang halan nikah kan sama-sama dewasa, dah deh. Nah, jadi ada kurang lebihnya, ada berat ringannya ada. Jadi mazhab tuh kasar kita mana-mana kan, tapi jangan memilih nak inting-intingnya aja. Nah, ambil intingnya aja. Lalu ngarannya mazhab Abu Handak. Karena munting nyamannya aja kan, ditanding mazhab nah Syafi'i mana nyamannya ambil yang ini, Maliki mana nyamannya ambil yang ini. Hanafi namanya ini ambil gini, Maliki, Hambali ini namanya ambil saja. Jadi nyamannya aja diambil. Ngarannya tatabu rukhas. Itu mazhab Abu Handak ngarannya. Nyaman kan wudu kepala salam berembut. Karena TJP bini ada binian nang halal nikah atau bini seorang JP ada tahu wudu aja. Kada ada syahwat pang aja. Nah, ini tatabu rukhas ngarannya. Macam yang intinya diambil macam 4 ditanding pilihnya nyamannya boleh. Jadi bila 4 sebuting, tunggu sebuting. Nah, mana hendak? Jadinya bila dipindahkan sini berat, dipindahkan lain ringan kan gitu. Nah kita Syafi'i TJP ini kada sah, betul wudu nang halal nikah dan nang sama-sama dewasa. Kenapa? Karena itu kita cocok Indonesia nih, karena Indonesia banyak banyu. Betul wudu biasa pulang, banyu banyak hak. Ada mazhab nang Hanafi pakai orang kan, daerahnya daerah banyu sulit, nang kayak Afghanistan ya. Itu kan dan tanah nang gersang nang kering itu kan, alih cari banyu. Jadi kalau TJP betul wudu, abut pulang jadi banyunya. Banyu itu nukar mungkin jadi supayanya kada dibebani dengan wudu terus maka mazhabnya apa bila kada bersyahwat kada apa kada batal. Nah, inteng bagi buahnya di situ kan pakai mazhab Hanafi. Nah itu tak jadi solusi perbedaan ulama dan mazhab itu jadi solusi. Jadi begiringan anunya populasinya kan begiringan sikonnya masing-masing. Nah kemudian menyapu sebagian kepalanya seperti naz'ah ini susulan ini. Nih. Dan bagian yang tidak berbulu di belakang telinga nih. Nah, ini kan masuk kepala ini. Nih, masuk kepala ini. Yaitu kulit atau rambut pada batasan kepala tadi. Walaupun hanya sebagian dari satu helai rambut karena adanya ayat. Nah, jadi satu helai rambut sebagian bukan sehalayan mulai bawah ke atas ada. Pokoknya asakana. Ya jadi kan upin-ipin kan. Upin nang sahalai itu teng kana lah. Sah sudah. Nah, ada bang deh. Amun wajib nalain kada kawa harus kepala pulang turun ke bawah. Ya, karena wamsahu biru usikum. Nah, jadi masih kita Syafi'i kan wamsahu biru usikum itu ai bi ba'di ra'si kulli wahidin minkum. Itu masih Syafi'i kan sebagian kepala cukup saleh rambut walau ra'san walau sya'ratan wahidatan. Tapi kalau mazhab lain wamsahu biru usikum ai kulli ra'si wahidin minkum. Nah, masing-masing sebagian kepala. Nah, itu lain-lain pemahamannya. Nah, wamsahu biru usikum itu lain-lain pemahamannya. Itu bagian madhabnya kan dengan dalil-dalil mereka masing-masing. Jadi semuanya punya dalil. Kita ini menyalahkan sekong-sekong kan, karena mereka semuanya ahli dalam memahami. Imam Al-Baghawi. Nah, Imam Al-Baghawi ini ahli tafsir dan ahli fikih. Di tafsir itu banyak menjurus ke fikih. Dan ulama Hadramut itu mereka menjagokan tafsir Al-Baghawi. Jadi kalau ulama Hadramut kan dalam sejarah guru songko baca nambah itu mana Pak tentang ahli Hadramut lah. Itu Ben Hadramut itu mereka membanggakan tafsir Al-Baghawi. Jadi artinya mungkin ada sebaca tafsir Baghawi kan yang maku alim lagi. Nah, bahasa kasarnya kayak itu. Tafsir Baghawi itu 4 biji. 4 biji. Nah, kayak jadi lain 4 biji. Itu dibaca orang di Hadramut itu kan jadi tafsir nang utama lah. Hari kita kan jadi lain. Kita Indonesia ini kan pasti kenal dengan jadi lain. Kenapa jadi lain? Jadi lain itu singkat. Nah, singkat karena tapi isinya itu padat, singkat, padat dan tadqiq wa tahqiq gitu. Artinya kan walaupun singkat padat tapi nang diambil tuh pendapat nang kuat-kuatnya. Nah, kalau tafsir Baghawi ini kan 4 biji, tapi jadi saya biji udah tamat kita 6 tahun sekolah ada tamat tafsir jadi lain. Bisa tamat belum jadi lain 4 tahun 4 tahun belajar kan ada tamat jadi lain. Jadi aku 2 kan
namanya yang kan itulah tafsir di jalan lain pajah kan udah lampunya lampu pajah kan cabut aja cabut ini itu. Jadi ulama Hadramut itu membagikan tafsir Al-Baghawi dan tafsir Al-Baghawi kan. Ada kita kan tafsir jalan lain. Nah, jadi kalau kita pesantren ini kan sayangnya bener Bang kalau jalan ini ada tamat. Jadi jalan lain dalam Fathul Mu'in nah sayangnya ada tamat. Kayak apa kainanya. Anaknya kan dua macam tuh harus diutamakan kayak tamat. Nah, kalau orang sistem kitab lah orang kawa matur. Jadi itu dibanyak orang. Kalau sistem kitab, kalau kita sistem kurikulum, aduh ada tamat. Kayak apa caranya supaya tamat. Kebijakan Pak kita juga lah, Pak untuk kebijakan. Kalau akhirnya kan apa nih kitab nanggungan ini tamat. Imam Al-Baghawi berkata seyogyanya bahwa tidak mencukupi atau tidak sah menyapu sesuatu yang lebih sedikit dari ukuran ubun-ubun, nah, yaitu yang berada di antara dua naz'ah. Jadi bahwa tidak mencukupi atau tidak sah menyapu sesuatu yang lebih sedikit dari ukuran ubun-ubun, yaitu yang berada di antara dua naz'ah. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyapu lebih sedikit darinya. Dan ini adalah riwayat dari Imam Abi Hanifah rahimahullah ta'ala. Sedangkan yang masyhur dari beliau adalah wajib menyapu seperempat kepala. Nah, jadi naz'ah itu kan termasuk bikin kepala, jadi itu harus disapu. Kalau Abu Hanifah wajib dibasuh. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah kan wajib seperempat kepala dibasuh. Jadi kira aja kan terusnya kira sini. Kalau kepala kan nangis nih. Nah, ada kita kan seujanya lah. Seujanya kita tuh menyapu. Menyapu sesuatu yang lebih sedikit dari ukuran ubun, itu yang berada di antara dua saatnya mungkin sini nah kita menyapu kepala di sini kita jepai sah basahi ini kan sah aja nah asas ini nah jangan tabuh nah lo wilayah kepala kan wilayah muha nah, jadi kan kepala ini jadi lebih sedikit jadi di bagian naz'ah itu sudah Pak Imam Al-Baghawi mengatakan kada sah lah dianggap kada sah sih dihukumi kada sah menyapu sesuatu yang lebih sedikit dari ukuran ubun-ubun sedikit pada ubun. Artinya apa? Ubun-ubun inilah. Nah, jadi menyapu sesuatu yang lebih sedikit dari. Jadi bila lebih sedikit ini enggak ada kawah harus banyakin lah. Nah, ubun lebih banyak itu yaitu yang berada di antara dua naz'ah nih. Harus lebih itu lah. Lebih itu. Tidak pernah karena beliau sallallahu tidak pernah menyapu lebih sedikit darinya. Artinya Nabi itu bila bikin kepala lalu dinto nah kan membasahi itu dinto kada salai rambut aja kan. Jika lawan salai rambut itu mendapat nang inteng lah. Kalau nang Imam Baghawi menyuruh supaya nah lebih sedikit pada bagian ubun. Nabi gitu. Dan ini adalah riwayat dari Imam Abu Hanifah. Nah, rupanya Imam Baghawi ini condongnya kepada Imam Abu Hanifah menurut pengarang kitabnya. Jadi kan kada diambilnya nih. Imam Baghawi ini kayak mahirip langsung Abu Hanifah nah, mahirip Abu Hanifah. Jadi kada diambil mendapat Imam Baghawi ini. Tapi sidin kan dengan dalil sidin atau kayak itu menghukumi. Jadi Imam Abu Hanifah itu Abu Hanifah itu kan menyuruh agar seperempat kepala. Nah, kepala dinambah. Kalau kita Syafi'i cukup salai rambut tadi. Walaupun kada sampai ke akar-akarnya. Kemudian yang kelima membasuh dua kakinya bersama dua mata kaki ya buku lali dari setiap kaki karena ayat itu kan wa arjulakum ilal ka'bain. Atau menyapu sepasang sepatu khuf keduanya dengan syarat-syaratnya. Nah, ini kada dibahas ini masalah khuf. Kini masalah ini di Fathul Khair sudah dibahas. Khuf itu kan sepatu kulit nih liput seluruh betis ini liput. Sepatu kulit. Jadi kulit tuh kawan dibawa berjalan pulang. Anu nere kada kawan dibawa bakal berjalan bakal kasaran nere lah. Amun kita berjalan di batu-batu itu kan sepatunya kuat kata kayak minba itu kan. Nah, ini sepatu kulit cuma anunya tuh nah kayak sarung betis. Berkulit lalu mari putih seluruh betisnya itu orang sindingin gitu kan atau orang tulak-tulak itu kan supaya jangan betisnya jangan macam kan apa-apa lalu standby. Nah jadi orang tuh kayak ini caranya jadi misalkan wudu loh kalau mau 7 wudu sampai ke betis basuh betis tuntung wudu basuh betis lalu pasang khuf tadi sepatu kulit. Ini ada syaratnya kan kada boleh bungkas kada boleh tanggus banyu kan itu nah harus bujur-bujur yang kuat pisit kada bungkas kada rusak nih kada ada tambus di kawah di ini nih kada kawah di JP luar kan nah mengurung semuanya nah jadi wudu hanya pasang sepatu khufnya nah dah jadi wudu pukul 7 ya kan wudu sembahyang aja duha ya
Karena terus pukul 10 nambah kami. Nah, masuk ke WC sepatu hop kada dipacol. Ini standby sepatu nih sampai 24 jam. Kada pacolan sepatu hop nih. Lebih 24 jam lebih. Jadi pukul 10 batal nah. Nah, batal pukul 10 dunya pak kami. Nah, ka WC sepatu hop diberi kada dipacol, dua ka WC juga. Betakai juga kan. Nah, karena ibu wudu bila itu tong besuh kalau di WC besuh ya kan, kira najis, enggak ada najis kan. Sepatu hopnya dibesuh. Besuh. Jadi nah berarti tetap tak kurang dan sepatu. Nah, maka pukul 10 ke batal deh. Pukul 10 bakamih nih, batal. Wudunya batal. Nah, maka sejak batalnya wudu pukul 10 itulah kekuatan hop ini sampai ke isok. Jadi karena juhur, anak wudu, kita bilang wudu, juhur wudu. Nah, sampai betis cukup sepatunya yang disapu kayak ini kan. Nah, tuh, ambil baju cacap baju. Nah, oke. Sepatu di wudu pakai betis cacap baju, tangan cacap baju. Nah, baju kayak ini. Itu aja. Kalau usah dipacol sepatunya. Cukup menyapu tuh sih cukup. Dia menyapu kan jadi pot kita. Nah, kiri yang pulang. Tapi sepatu hopnya standby kada paculan. Nah, tadi kan beta wudu pokoknya 10. Isok pukul 10 pagi beta ada pacul hopnya pulang. Wudu biasa pulang, wudu biasa pulang. Kekuatan anunya habis dah. Seandainya besok pukul 10 pagi baru beta wudu terus akan halo. Karena pukul 11 beta wudu. Nah, hendak wudu pulang pacul halo. Habis dah anunya, masa aktifnya habis dah. Karena semalam betanya pukul 10. Nah, wudu biasa nak lagi sepatu sapu hop. Pacul pulang hopnya isok kan. Nah, wudu kayak biasa pulang, bah pasang pulang. Nah, karena pukul 2 beta pulang wudunya. Nah, mulai pukul 2 hitong pulang, masa aktif baik esok. Begitulah seterusnya. Kalau kita kada ada musafir. Kalau musafir 3 hari masa aktif. Itu masalah menyapu hop. Ini udah pakai kita lah. Ada pakai kita. Wah, ini gini kalau di Arab tuh masih kita pakai pulang. Nah, mungkin alasannya itu lantaran orang musim dingin kah kira-kira, atau mungkin orang memang biasa makanya sepatu hop tadi. Makin tinggi betis nih. Tapi kan betis itu bejijune ke mana lah. Tambah anu toh, jejak terus toh. Jadi benar sembahyang itu ya kan kalau ada najis di bawah nang sepatu nih. Itu ya kan. Cuma nyaman lah kira di rumah sepatu terus turun ke tanah sepatu, naik ke mobil sepatu, guring sepatu nyaman lah. Jejak terus jijik mahal nih. Karena kapan dulu kan misalnya ke mana ke pembesuhan, besar betis. Oh lah kada jijik. Oh nggak sepatu lah, soalnya nih pulang kan. Mana apakah maslahatnya beri orang itu? Rumah orang beri kada kita ini pak. Rumah orang beri kan tanah, orang beri kan tanah rumah. Jadi paling ampar itu, tadi tikar kan. Lantai ini tanah, sederhana benar. Ada kok gambarnya orang menggambarkan rumah Nabi itu kan ada. Nah, rumah Nabi Siti Aisyah, kalau dia bapak Rasul di tabuk tanah situ menggunakan ada kan gambarnya itu. Sederhana benar kan. Alam beri ini gitu, orang beri nih. Harta orang beri itu apa dia bilang murah bener ya. Kita ini bilang saya miskin orang kan sama raja yang beri ini kita paling miskin orang kita ini kan bila sama raja beri. Kenapa? Listrik ada bisi. Ulah ada harap dari raja pakai api nang lampu timbok loh nih. Nah, salah menyerai api di kita kan katik beda lampu. Nah, saya miskin orang kita ini kan sugih pada raja. Pokoknya lah. Nah, memasak antek. Nah, yalah raja beri kan jadi pangapi lo, nah katisan tes lo, nah masak bumbunya kadang kita hargai ini kan cari, nah jadi kita ini mau berpikirkan nikmat lah, kita ini dimanjakan Tuhan, kita berada di zaman sekarang dimanjakan Tuhan dengan fasilitas nang luar biasa, nah tapas nang lawas jadi satu mat, nih malahan pulang di karingakannya pulang di situ kan, dari satu mat karing dari nih, kada takutan, hari hujan kada takutan, pakai sencuci nih. Ada kalau misalnya pengiringnya tuh, nah, ada takutan ada hujan. Ada harap pulang bubungan pulang, ulahnya apa? Sing tambus panas matahari kan, adiknya dedenya, nah pakai malam ada di kita pasang. Karing aja lo kan bila hujan ada apa lo nih? Nah, kita di dedeyan tuh, dedeyan di hubungan dedeyan lo nih, pakai sing yang transparan dah, sing plastik yang transparan tuh kan. Jadi dedeyan ada di bawah. Hujan ada apa? Orang hujan abut, mau kita pasangnya santai ya. Karena hujan karena sing. Karena sing transparan tadi, atap transparan tadi, karing pasan, namanya orang beda pas. Jadi salah nyaman kita ini, bermasak cepat, beda pas cepat, habis saya semuanya cepat, instan lah. Nah, lalu hal mengaji cepat juga nih,
orang ini dulu kan apa ya 35 tahun. Adik kita 3 tahun setengah nah alim deh. Nah, alim juga nah, instan juga soalnya mengaji kan. Masuk apa setting kilat setengah bulan. Ya keluar langsung wani menyalahkan orang loh nah. Nah, itu tahan instan juga soalnya kemarin makan instan. Pas anak alim instan juga. Nah, jadi kali gampang orang beri nah alim kan perjuangannya 20 tahun. Nah, atau dengan syarat-syaratnya lah wajib membasuh bagian dalam yang berlubang dan yang belah. Nah, jadi kalau misalkan ada anggota wudhu tuh bebelah kan berluang, nah bagi dibasuh bagian luang-luangnya. Cabang, jikalau ada duri yang masuk ke dalam seumpama kakinya dan timbul sebagiannya, nah ini kan kita jepai, nah ini kan kita kasusuban tulang lah atau kasusuban duri, nah jepai, ada kan pindah sakit lah nah, berarti buntutnya itu masih mengeluar, kan nyucok lah nah, lalu kita jepai kan karingit, nah berarti ini buntutnya ada nih, kada tinggal misalnya kayak mana aja, jepai, nah ada berasa, berarti tinggal menyaannya. Lain toh, ini kan di JP mengkaringit, nah berarti kan ada buntutnya nih, buntutnya ada tak kalau masih di ujung nih kan, nah nyucok tuh kan, nyucok nah tembus ya ke tangan, ada ujungnya nih kita JP karingit, nah kayak misalnya kata jejak pepace ya kan, kata pepace di JP nah karingit, berarti kan ujungnya tuh ada, namun JP kada karingit itu tinggal dalam daging sudah, tuh kan, nah kayak hukumnya kita. Jikalau ada duri yang masuk ke dalam seumpama kakinya, kaki, tangan apa kalau kita wudhu, dan timbul sebagiannya, ya deh karingit JP. Wajiblah mencabutnya. Cabut, bila dicabut kada sah. Kenapa? Karena di dalam tuh harus sampai banyu situ dan basuh tempatnya. Jadi biar dicabut tuh kan ada nang bekas nang karena tambus tadi itu karena banyu juga. Karena bahwasanya ini telah menjadi pada hukum zahir. Kenapa? Karena kakaringit hukum zahir. Kawala kita menyampaikan banyu mungkin ada dicabut loh si buntutnya nih. Coba saya nanya, amun tinggal lalu kan bisa satu deh. Nah, tetapi jika tertutup semuanya, melihatnya tanah masuk ke dalam ke dalam daging kan. Japai kan udah karingit. Berarti masuk ada kalian tertutup pulangnya. Masuk tertutup pulang. Nah, makanya apa nih? Ini kan bisa dibongkar. Nah, jadilah itu pada hukum batin hingga sahlah wudunya. Nah, jikalau seseorang melepuh atau melepuh itu menggendong air, kayak kita misalnya besiang lah. Kan kita parang aja besiang. Lalu kagencangan menyiangi kan lalu nih gesekan apa parang nih kan tangan kita lalu melepuh nih tuh putih-putih jan. Nah, gitu kan kita pacah sakit kan padih kan. Nah, itu kan melepuh itu sebenarnya kulit nih pecang beginti kan. Cuma kada siap belum kita cucok. Jadi infeksi bisa kan, bisa jadi kureng kita cucok kan. Di luka kureng jadinya. Jadi kita katakan melepuhnya putih sini. Ini kita pacah padih. Bila pacah karena banyu asal luka tuh, Bang. Padih. Kada dipacahin kan melepuh itu nah. Nah, maka selamanya melepuh putih itu, maka tetap hukum batin kita. Jadi nang banyu nang lebihanan itu kada dianggap jahir. Asal ada pacah lepuhannya nih. Kan kita secara dikatakan terus kan secara alami kan pacah sorangan nih. Tapi pacah itu kan kulit di buah sudah siap. Lalu kan diopak hari lagi padi. Sampai sehari 2 hari kan sampai lebih sehari lah. Beberapa hari kemudian kan lalu pacah sorangannya nang melepuh di Pak. Atau kayak orang apa? Atau JP kana pot. Nah, kan napot ngajak beri leh. Ini jangan pada gile ada pengamannya lah. Turun si motor jadi kan akan pot pas nginget langsung. Itu kan pertolongan pertama apa udul deh kasih udul atau kasih mantiga aja orang dari kan nah dulu tuh cepat kasih aja bolak ada itu sakit tuh bang nah maka ada putihnya abang nih banyak lo guna bertipak lo aja mengenai dibetis karena anak put tinggal tuh bang pecah gitu terima padih memang inget bilang nang ada guling bisa semalaman lah marit itu jadi kan angkat pecah gitu sakit lagi pecah nah itu kan darahnya itu abang nih darah itu kan mati kan nah melepuhnya nah atau kayak TJP di mana deh TJP apa kanapot tadi lah kanapot tadi. Nah selama kada pecah ada pak pada kaki atau lainnya niscaya tidaklah wajib membasuh batinnya selama tidak pecah. Tetapi jika pecah wajiblah membasuh batin dalamnya selama belum merapat. Bila pecah diparah habisnya karena akan beratan padih Tapi kalau yang pecah merapat basuh pulang maka dihukum zahir. Nah kayak kita misalkan luka lalu jadi kureng lalu menguripeng. Nah aduh saya dihancur kuripengnya. Seadanya wudu kan banyak basuh banyak. Padahal menguripeng itu ada kasai tangan lah. Atau darinya karing kan kenapa harus dikarasi seadanya nang mau ripeng dah bisul baca mau ripeng lah kan usah gini bersih dihibat kan karena laku nang sakit biasa pulang jadi seadanya dimaafkan itu nang mau ripeng dimaafkan tapi nang kawan di giginya nang pinanang marigit to kok kita kan di tiso kan bersih pakai tiso pakai sabun nang giginya amun di tengah-tengahnya itu usah gini kalau aja bisul baca atau nang tengah-tengahnya sakit mas belum siap giginya kan nah lalu mah report nah lalu gigi kan ada gigi nih nah darahnya bekas nang
menyebar itu kan, nah karing sudah mau anu mancemari, nah itu kan punya kawaji kita apa ibni panah punya kan meladar, nah mengurangi, tapi kan di tengah itu sah seadanya sah wudunya karena itu merapat sudah itu. Berapa menit sudah? 40 menit ya, sedikit barang lah lawan berkasih 7 lah. Nah, ya. Jam 2 kita pilih tangan. Ada buah dalam, ada buah sisanya kan? Udahlah. Nah, ya halaman 7 lah. Contoh 1. Qala al-mu'allif ta'ala wa nafa'ana bih. Akhrajal Baihaqi fi Syu'abil Iman bi sanadihi an Abi Qilabata qala fil jannati qasrun li suwam Rajab. Nah, itu dapat kira di suwami Rajab. Summa qala hadzal qawlu an Abi Qilabata wa huwa min tabi'in wa mithluhu ya la yaqulu dzalik illa an balaghin mimman fawqah amman yatil wahyu. Nah, ini contohnya lah pertama. Telah mengeluarkan Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman dengan disertai sanadnya dari Abi Qilabah, ini seorang perawi hadis. Ia berkata, di dalam surga terdapat sebuah mahliga yang disediakan kepada atau bagi mereka yang berpuasa di bulan Rajab, itu kira-kira di suwami Rajab dapat jam. Kemudian kata Imam Baihaqi, nah ucapan ini dari Abi Qilabah, di mana Abi Qilabah nih madahkan surga ada istana untuk orang puasa Rajab. Suah Abi Qilabah ada surga. Nah, tahu kan? Nah, kemudian kata Imam Baihaqi, ucapan ini dari Abi Qilabah padahal ia salah seorang dari tabi'in besar, muridnya sahabat, dan tidak mungkin ia akan mengucapkan perkataan seperti tersebut melainkan diperoleh dari berita yang sampai kepadanya, yaitu dari sahabat dan dari Nabi SAW. Kalau masalah surga, Nabi yang tahu kisahnya. Nah, bahkan ini hadisnya hadis maqtu' lah, hadis maqtu'. Nah, hadis maqtu', hadis maqtu' dan maqtu'. Hadis maqtu' perkataan tabi'in, tapi perkataan tabi'in ini sumbernya pasti dari Nabi. Tabi'in dari sahabat-sahabat dari Nabi. Karena dikisahkan ini kisah surga. Kadang kita menuduh Abu Qilabah mengaradau, karena Abu Qilabah ini orang nang al-wara', orang menjaga kejujurannya. Nah, gitu. Nah, sehingga hadis maqtu' tapi dinisbahkan itu kepada Nabi. Karena badai buat Abu Qilabah ini memaham seorang. Karena masalah melihat surga itu hanya Nabi nang kawang melihat bujur kan langsung ke surga. Contohnya kedua, rawal Imam Malik fil Muwatta an Yahya bin Sa'id annahu kana yaqulu innal musalliya la yusalli salata wa fatahu waqtuha wa lama fatahu min waqtiha a'zamu aw afdalu min ahli wa malik. Qala Ibnu Abdul Bar hadza lahu hukmul marfu' id yastahilu anna mithlahu ra'yan. Telah meriwayatkan Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta dari Yahya ibnu Sa'id, ia telah mengatakan, sesungguhnya seseorang yang bersembahyang sedang ia mengakhirkan awal waktu, nah mari lambat-lambat sembahyang tah, maka sesungguhnya awal waktu yang telah disia-siakannya itu lebih besar harganya dari keluarga dan hartanya. Nah, jadi kan ketika melambatkan itu banyak benar ruginya berarti. Bila sembahyang di awal waktu genal nilainya, bila diundurkan sampai ke akhir waktu itu banyak ruginya. Nah, itu kan. Nah, itu lebih berharga pada keluarga dan hartanya. Berkata Ibnu Abdul Bar, ucapan ini hukumnya marfu'. Ini Nabi yang tahu nih. Masalahnya apa? Sembahyang itu kan nilai awal waktu akhir waktu itu dilihat oleh orang yang dapat melihat alam gaib. Nah, sedangkan kita manusia biasa Nabi melihat. Nah, ini pasti kembali kepada Nabi. Berarti ada tuh seluk-beluknya perkataan tuh datang dari Nabi juga. Walaupun yang mengucapkan ini adalah seorang tabi'in. Nah, itu. Hasil ucapan ini hukumnya marfu' karena mustahil ucapan yang seperti itu hasil pemikiran seseorang. Ityasu'an Nabi tahu apakalah jadi ra'yan beda ra'yun lah turunnya lah. Hukum ityasu'an Nabi tahu ra'yun lah. Ini ra'yan. Kira-kira ra'yun kan. Apakalah kira-kira di
jelaskan identitasnya rakyat di depannya kan mislah anna kan isim anna kan mislah kabarnya rayon kan. Contoh ketiga, akhrajal Baihaqi fi Syu'abil Iman di sanadi Nabi Kilabata wa fi faman qaraha inda mayitin huwina alaihi thumma qala aqibahu hakadha nukila ilaina an Nabi Kilabata wa min kibari tabi'in wala naqulu dzalika illa wala naqulu dzalika in sahha anhu illa balagan. Artinya telah mengeluarkan Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman dengan disertai sanadnya dari Abu Kilabah. Abu Kilabah ini sidini adik kita anak kisah tamimpi kan. Tamimpi orang di alam barzah ada juga Abu Kilabah ini. Kalau masuk alam barzah lalu pahala kan malam Jumat. Abu Kilabah ini yang kejadiannya tuh. Dan di dalam hadis yang panjang itu ada menyebutkan dan barang siapa yang baca Yasin di si mayit ini saya diringankan atasnya mayit. Jadi mayit itu jangan siksa kan beringan, jangannya sudah baik kan bertambah baik. Kemudian Imam Baihaqi berkata, demikian riwayat yang telah tercatat kepada kami dari Abi Kilabah, padahal ia adalah seorang tabi'in yang besar, yakni banyak riwayatnya dari sahabat, dan kita tidak akan mengatakan yang demikian itu jika riwayat atau perkataan tersebut sah daripadanya. Di mana Abu Kilabah seorang dapat melihat gitu kan, pasti sidin ada bisi sandaran, melainkan berita dari Nabi yang telah sampai kepadanya. Kan Nabi baca Yasin kan, ada sahabat baca Yasin. Lalu kan orang mati itu berjaman. Nabi nak melihat. Kenapa? Karena ini alam gaib. Jadi kan ujar ada Imam tasawuf kata Imam Al-Mursi, Abu Abbas Al-Mursi. Jadi Abu Abbas Al-Mursi, kalau kisah Nabi itu misal surga itu asli, surga itu Nabi. Buju surga di Nabi, neraka buju neraka di Nabi. Lalu kan ada pula misalnya orang wali kan mengaku ada surga lah. Ada realitnya kan orang wali misalnya ada surga lah. Atau orang wali neraka. Kan kayak pas sini aku bawa kuling sebelah kanan mana surga, bawa kuling sebelah kiri mana neraka. Nah itu bukan aslinya, tapi ada sebagai bayangannya aja. Bagi ringan ini kekuatan iman mereka. Jadi yang asli itu Nabi aja. Itu ujar Abu Abbas Al-Mursi, pambuan pengarang hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi bila ada orang wali mengaku aku melihat surga, aku melihat neraka aja orang wali, itu hanya melihat permisalan. Kayak kita kan melihat, aku melihat aja Israel matian jadi timbang Palestina di mana di YouTube. Nah, itu kan melihat bujur lah. Melihat bayangannya dari video. Nah, kayak itu tuh tamsilnya. Kalau Nabi melihat bujur surga itu tembus Nabi ke alam dari alam dunia nih, tembus melihat surga Nabi. Asli surganya. Nah, itu kan kekuatan pandangan Nabi tuh. Ada kita nih via videonya kan. Aku jar nang Makkah tuh jar nangar Makkah nang Bapak atau Masjid Haram atau Ka'bah itu bilang hafal aja aku. Beda di sebelah haji, di sebelah umrah. Ajak melihat nang video kan, YouTube kan orang Baraki, orang Jobai kan, wah ini aja. Nah, kita tuh kan juga kan ajak melihat nang Masjid Haram, melihat habisnya nang desa buruknya kan melihat videonya tuh. Nah, kayak ini mungkin kan bisa hafal. Mungkin kan kayak orang nang suah umrah kayak haji sudah. Dia tulak juga haji umrah, ini kayak ini aja pas saya kan di nang lihat video sudah. Itu tak. Masanya halam tuh kalau Jobai, lawan Jobai kan ini Jobai sudah, itu tak. Saking haratnya hayalan wah ini kan. Artinya gambaran wah ini kan asli, nah kayak sabujur ya. Nah, video itu kan menghasilkan gambar seperti wujud aslinya. Kalau orang bari datang haji, nah ada sajadah kan tempel di taweng. Bila ada betaweng di taweng itu tempel gambar Masjid Haram, Masjid Nabawi kan. Ada kajian dah. Misalnya melihat orang tuha kayak nang haji bari itu kan. Pasti taweng ada. Itu ciri khasnya bari bila datang haji ada di taweng tempel. Jadi kita pamap Parmadani kah hambal kalau nyebut. Ada itu ciri khas orang sudah haji, ada di taweng tempel. Bila ada itu tahu orang ini haji ini gimana. Wah ini tahu lagi ya lah nukar ikam namanya wallpaper lah. Wallpaper nukar kan tempel ya nah gambar apa Masjid Nabawi, nah gambar apa Ka'bah mana di taweng. Kawan nangguh lah haji kan belum orang nih tahu mang nangguh lagi ya lah ini kita nak ada haji gini kawan kan orang beri kan bila haji itu beda kan karena sulit ditemukan oleh yang lain nih jaka kopiah haji kan ada yang cari di Indonesia nih beri serban nang habang putih yang ada yang cari beri muka ada tentang haji yang ada di sini tuh kalau sebenarnya habang putih nah nang sebang nang nang Wahabi tuh nah ini kan kita jarang main beri kita biasanya ciri khas Wahabi bang itu nah pada orang datang haji beri ada oleh-oleh nak itu membaca nukar tiruannya ada ini kita nyaman nih anak-anak asli kayak orang di Makkah kayak ini juga kita ada cari itu barangnya kan nah persis kayak dengan baju di sana nanti bisa biasa dijual di Makkah nih ada juga kita barangnya ini Indonesia gitu ada kan tahu di kita di benua kita nih ada mau mencari sama persis jadi kayak kadang kawal lagi kan kita mengklaim lah nah
ada nang orang di gigi rumah kan kena sudah haji itu ada sudah umrah artinya ada nang menyaksikan dong pacang nang sekadar mengklaim-klaim awal kan nuruti nang kayak orang nang sudah haji ini. Nah itu kisahnya. Jadi kayak tadi mengetahui bacaan Yasin itu kan meringankan ajab orang yang kena siksa di kubur atau orang mati yang sedang masih ditunggu penguburannya kan. Nih. Nah itu nama lihat bujur itu Rasulullah kan. Nabi bagi saran sahabat bagi saran tabiin. Lalu tabiin ini mengatakan pasti ada sandarannya. Gimana kan dikisah. Padinya dapat berita dari sahabat dari Rasulullah. Ada dikisahkannya. Lalunya seolah-olah ampunnya. Jadi bisa orang lagi ulama yang di bawah ini kan mencari kan. Nah itu tadi. Nya bisa aja sahabat tuh nangarin Nabi langsung. Lalu ketika menyampaikan perkara gaibnya lah, inya khawatir kalau inya salah ingat atau salah tangkap ucapan Nabi. Lalu inya seolah punya, inya bisa langsungnya berkata kayak ini inya masalah kubur atau masalah hal nang gaib itu kayak ini aja. Jadi kan karena orang yang mendapat riwayat dari sahabat ini bisa lagi membanding-banding diri yang lain. Soalnya sama, saya kok kayak ini. Dan kadang kan Nabi beratan, tapi sama beratan. Nah dicurigai nih. Di Rasulullah nih beritanya. Cumanya kadang dia mengklaim ini dari Rasulullah kalau aku salah. Bisa itu sahabat. Maka hadis mau mauquf. Jadi orang kata kawan langsung memponis gitu kan. Berakan dusta itu orang kawan. Jadi kita ini ada kehati-hatian juga. Hadis itu diponis orang mau dok nona. Hadis itu diponis orang. Kalau daib kan masih kau dibilang daib lah, tapi banyak. Hadis talqin, masa mentakin hormat itu kan di hadisnya daib. Yang banyak. Hadisnya dari itu banyak apa riwayatnya. Mun banyak tuh ada banding kan beratan pendustaan non banyak pang. Mungkinlah orang yang banyak berdusta. Ada kita merasa ada apa jangan tuh asalkan badai itu kan walaupun semuanya dihukumi dhaif. Hadis talqin tuh aja dhaif jadi banyak hadisnya. Kadang badai kan kompak beratan dalam pendustaan apa jadi dhaif karena rawinya dulu masalah dihukumi dhaif. Tapi banyak rawinya. Lalu ketika demikian maka hadis itu bisa jadi kuat, jadi hasan di gairih ngarannya. Naik anunya kayak banyu juga kan banyu mutagayyin tak kumpul ada najis jadi air mutlak. Nah itu dia tamsilnya hadisnya banyak itu. Jadi sudah itu masih diperhatikan ketika banyak perawi periwayatannya. Nah bila hadis itu maudhu pulang, nah kayak hadis apa man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Siapa yang gembira masuknya bulan Ramadan maka Allah Taala haramkan jasadnya api neraka. Itu hadisnya maudhu kata ulama. Maudhu. Ada tamu orang ada malahan mengponis ini hadis maudhu. Itu pamulan tek hadisnya tuh. Kira-kira hadis itu bertentangan dalam Quran hadis. Orang tuh gembira dengan masuknya Ramadan. Bagus ada gembira tuh. Nah, wajar kalau orang gembira dengan masuk Ramadan, lalu dengan gembira itu nya bersemangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Akhirnya apa? Dibebaskan Tuhan daripada neraka. Jadi ujung-ujungnya bebas dari neraka. Jadi kalau dipahami bagaimana ini kada bertentangan dengan Quran dan hadis. Lalu jadi ulama apa toh? Maudhu'un matnan. Hadis ini maudhu' palsu karena secara matan tapi sahihun maknan. Secara maknanya benar hadis ini, tapi secara tekstualnya salah. Kayak itu ulama nih pulang. Lalu ungkai buahnya di kitab. Kita nak ada mengerti hadis maudhu' gitu. Man apa aja? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan fal yatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan aku kata Nabi sengaja maka silakan pesan bangku di neraka. Nah, di saya ulama itu calon neraka. Kenapa? Karena dia telah berdusta atas nama Nabi. Padahal bukan demikian tujuannya. Bukan itu tujuannya, tapi tujuannya itu supaya kita tuh gembira dengan Ramadan itu kan supaya kita berusaha lah dengan demikian. Supaya kita tuh mengutamakan Ramadan itu. Tujuannya bukan untuk berbohong-bohong. Jadi kalau itu kan berarti orang tuh tujuannya apa? Ada semacam memenuhi masyarakat lah. Nabi dijual supaya seorang payo kan. Nah, apakah suatu politik kan apakah menjual barang ke payo lalu Nabi dijual itu kan ada kepentingan duniawi, ada yang ini kepentingannya supaya orang memperhatikan lawan nilai-nilai agama kan, jangan menyia-nyiakan. Jadi ada niat dari pengarang kitab itu kan menampilkan hadisnya itu. Walaupun memang ada itu ada apa maudhu' itu ada bagus. Coba ketika maknanya atau kan kada pacang lari untuk membodohi orang, kada lari untuk menyesatkan orang, maka di situ ada perhitungan, ada kebijaksanaan di para ulama-ulama nang ahli nang pikir, ahli dalam beragama. Nah itu tak. Coba kita tuh hindari hadis maudhu' lah, hindari kita. Cuma bila kita hadis dhaif kan perlu kita hargai lawan hadis dhaif. Asal jangan terlalu dhaif dan jangan bertentangan dengan dalil yang sudah jelas sebenarnya kan. Quran hadis kan. Itu tak. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar, hal-hal dan hukum-hukum yang menyangkut persoalan akhirat tidak ada jalan untuk dikiaskan dan diijtihadkan. Nah, jadi kalau bicara masalah akhirat kada banyak kias, kada kawa kias masuk.
Dikira-kira bahwa harus ada tekstualnya. Nah, dalilnya itu nyata Quran hadisnya kan. Nah, ketika ada tabiin berucap itu ada itu sandarannya kita nih. Kita ada tahu di mana kan jalurnya sendiri. Nah, kita bersangka baik kan kepada ulama tabiin tadi karena ulama tabiin terjamin kejujurannya sudah diponis fiqh sudah oleh para ulama. Nah, maka kadang-kadang kita sembarang memponis. Pendapat atau perkataan sahabat tersebut di atas kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah sudah merupakan pegangan dari para ulama dan a'imah yang besar-besar seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Abi Ja'far At-Tabari, Imam Baihaqi dan lainnya. Berkata bahkan kata Ibnu Abdul Bar, pendapat yang tersebut itu sudah menjadi ijma'. Nah, artinya apa? Bila ada tabi'in untuk mengatakan sesuatu atau sahabat mengatakan sesuatu itu kadang dicapai kejadian dengan perantaran wahyu, berarti itu kawan dijadikan sebagai dalil. Artinya kan itu sebagai penguat lah bagi suatu hukum. Ya. Ini kita baca hari ini, semoga dapat amin rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma fir lana ma akhtana ma ta'amana ma asrarna ma 'alanna wa ma anta 'alamu bihi min antal muqaddim wa antal mu'akhir wa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.